Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sampai halaman 300. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala. Apa yang kemarin Mas Frendi? Yang kemarin apa? Iya. Hadisnya tentang apa? Idzamal bala ma'a idzamil jasa. Terus apa mana? Jika Allah mengendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menyegerakan hukumannya sebagai kafarah penebus atas dosa-dosanya ketika di dunia. Dan ketika kelak keluar dari dunia, ketika meninggal dunia, sudah bersih dari dosa-dosa. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, bab maja'a firriya, bab penjelasan tentang ar-riya. Wa qaulillahi ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Al-ayata. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul katakanlah wahai Muhammad, innama bahwasanya ana aku basyarun adalah manusia mislukum yang semisal kalian, yuha diwahyukan ilayya kepadaku, annama bahwasanya ilahukum sembahan kalian ilahun wahid adalah sembahan yang satu. Atmim al-ayata, sempurnakan al-ayah. Pensyarah menjelaskan tamamul ayati, ayat secara sempurna. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Maka faman siapa saja kana yang keberadaannya yarju, dia itu berharap, liqa'a rabbih bertemu Rabbih kepada Robnya man, fal ya'mal hendaknya dia beramal amalan sholiha, amalan yang soleh, wala yusyrik dan dia tidak mensekutukan bi ibadati rabbihi ketika beribadah kepada Robnya ahadan dengan seorang pun. Surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Malam Jumat, hari Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Munasabatu dzikri hadzal babi fi kitabit tauhidi. Munasabah hubungan dzikri hadzal babi, penyebutan bab ini fi kitabit tauhidi, dalam kitab at-tauhid. Annau sesungguhnya lamma kana riya'u mukhillan bit tauhid, ketika keberadaan ar-riya mukhillan itu akan merusak, melubangi tauhid, wa muhbitan lil amal
dan akan menggagalkan, membatalkan suatu amalan alladzi qoronahu, yang mana riya tersebut membarengi amalan itu, nasaba layak ayunabbiha alaihi al-muallifu fi hadzal bab, layak bagi penulis untuk mengingatkannya fi hadzal babi, dalam bab ini. Ar-riya'u, apa itu ar-riya'? Masdaru ra'a mura'atan riya'an. Riya itu masdar dari ra'a, ikut timbangan fa'ala, mura'atan riya'an. Surat apa? Wailul likulli humaza Al-Maun alladzina fawailul lil musallin. Terus sadurunge kono ayat e kok. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Ya, jadi pedot-pedot fawailul lil musallin. Iku nganune wong Kristen sing mengkristenkan iku. Kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Ora usah salat. Iku lho kitabmu ngomong nek wong salat iku bakale cilaka. Padahal ada ayat selanjutnya. Apa sih tukang mengkristenkan itu namanya? Misionaris. Pengertian dia, wa huwa ayaksida ayyaron nasu anau ya'malu amalan ala sifatin wa huwa yutmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Riya itu pengertiannya, ayaksida, seseorang memaksudkan, ayyaron nasu, supaya manusia-manusia itu melihat, annahu, sesungguhnya dia ya'malu, beramal amalan, suatu amalan ala sifatin, pada suatu sifat, wa huwa yutmiru, padahal dia itu yutmiru, menyembunyikan fi qalbi, dalam hatinya, sifatan ukhra, satu sifat yang lain. Itu riya. Makanya hati-hati, apalagi zaman sekarang karena sangat mudahnya teknologi, ketika beramal sedikit-sedikit di apa? Di-upload, di-update. Masya Allah. Kita kan tidak merasa aman dari amalan-amalan kita. Apakah itu ikhlas lillahi ta'ala atau ada riyanya? Dikhawatirkan nanti kalau seperti itu ya riya. Mendingan disembunyikan, sebagaimana Zainal Abidin. Pernah dengar kisahnya Zainal Abidin? Penduduk Madinah yang kelaparan, yang dibagi-bagi tiap malamnya tepung. Tidak ada yang tahu siapa yang bersedekah. Pernah baca? Pernah baca. Di-upload apa enggak? Belum ada. Tapi kan mestinya ketika orang-orang bertanya, dia ngaku, aku yang bersedekah, kan seperti itu. Jadi mendingan disembunyikan. Allahu a'lam. Itu makna riya. Kul. Kemudian lafadz kul, katakanlah, al-khitabu lin nabi alaihi salatu wasalam, yang dikhitab, yang diajak bicara adalah, khitabnya adalah kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ai kul lin nasi, ucapkanlah wahai Muhammad, lin nasi, kepada manusia. Ana basharun mislukum, aku itu manusia, mislukum yang semisal kalian. Ai fil basyariyah,
dalam sifat manusia, laisali, tidak ada padaku, minar rububiyati, sifat-sifat rububiyah, wala minal ilahiyah, tidak pula sifat-sifat uluhiyah, syai'un, sedikit pun. Jadi aku manusia biasa tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Kenapa syai'un? Isim laisa. Laisa saudaranya kana. Annama ilahukum ilahun wahid, bahwasanya sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Ma'budukum, sembahan kalian bihaqqin, alladzi ad'ukum ila ibadatihi ma'budun wahidun la syarikalah. Jadi sembahan kalian yang benar, yang berhak, alladzi ad'ukum, yang aku mengajakkum kalian, ila ibadatihi, untuk beribadah kepadanya, ma'budun wahidun, adalah sembahan yang satu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian lafaz yarju liqa'a rabbih, berharap bertemu dengan Rabbnya, ya khafu al masira ilaihi, seseorang tersebut ya khafu, takut, al masira, kembali ilaihi, kepadanya, pada Allah, wa yatma'u bi ru'yatihi yaumal qiyamah, dan dia tamak, berkeinginan untuk melihat Allah kelak pada hari kiamat. Jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah kelak akan dilihat kelak pada hari kiamat sebagaimana melihat bulan di bulan purnama. Dan itu adalah seagung-agungnya nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada penduduk surga. Sebesar-besar nikmat, seagung-agung nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga. Kemudian lafaz amalan salihah, amalan soleh, wa yakni makana, yakni keberadaan amalan tersebut muwafiqon, mencocoki li syar'illahi, terhadap syariatnya Allah, maksudan bihi, dia inginkan dengan amalan tersebut wajhuhu, wajahnya Allah. Kenapa maksudan wajhuhu, maksudan bihi wajhuhu, wajhuhu Mas Haris? Wajhuhu, wajah itu loh. Kok enggak wajah atau wajhi? Khobar. Makana al amalu muwafiqon, nah domirwa kembali amal, amalan nek kana. Isim kana apal guri. Nyerah? Apa Mas Yoga? Isim kana, terjemahin kok piye? Bukannya ngano. Isim maf'ul yang beramalan. Maksudan isim maf'ul beramalan. Enggak gitu. Al-amal. Dhamir kembali ke al-amal. Allah alam, mungkin maksudan isim maf'ul yang beramalan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan tidak mensekutukan ketika beribadah kepada Rabbnya, la yurai bi amalihi, tidaklah dia yurai, memamerkan amalan-amalannya. Ahadan, lafat ahadan nakirah, isim terbagi menjadi nakirah dan ma'rifat menurut apanya? Jenis? Wis apa orang wingi? Menurut apa nih Mas? Dak wis tamat ah? Isim bin nadhari ila
engko nek bar isak dibuka meneh. Jadi ahadan nakiratun itu adalah bentuk nakirah fi siyakin nafi, dalam siyak nafi. Fata ummu kullahadin kainan man kana, maka umum meliputi apa saja siapapun dia. Al-mana al-ijmaliyu, mana secara umum, ya'murullahu, Allah memerintahkan ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan Nabiyahu kepada Nabinya alaihi salatu wassalam, ayyukhbira, untuk mengkhabarkan, untuk memberitahu annasa kepada manusia, anau sesungguhnya dia basyarun manusia, mithluhum semisal mereka, fil basyariyah dalam sifat-sifat kemanusiaan, laisa lahu tidak ada lahu baginya minar rububiyati wal uluhiyati syai'un, beliau tidak memiliki sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Kayak selawat-selawatnya tunqadhu bihil uqadu, ya Mas Supri paling hafal. Allahumma sholli sholatan kamilatan, terus akan terlepas dengannya ikatan-ikatan. Tapi pernah apalah? Allahumma sholli sholatan kamilatan, dengan sebab beliau akan terlepas uqad, tali-tali, kesusahan-kesusahan. Watan farijul bil kurabu, kesusahan-kesusahan akan hilang dengan sebab beliau. Hulu. Jadi beliau alaihi salatu wasallam tidak memiliki sifat-sifat rububiyah dan sifat-sifat uluhiyah. Wa innama, dan hanya saja muhimmatuhu, urusan paling pentingnya iblagu ma, menyampaikan ma apa saja yuhihillahu ilaihi, apa yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ahammu ma uhiya ilaihi, dan paling pentingnya yang diwahyukan kepada beliau, annal ma'budah haqqan, sesungguhnya sembahan yang benar-benar berhak untuk disembah, ma'budun wahidun, adalah sembahan yang satu, huwa Allahu, adalah Allah. La yajuzu, tidak boleh ayusyraka ma'awahadun, untuk disekutukan seorang pun bersamanya, fil ibadati, dalam masalah ibadah. Wala budda minal masiri, dan adalah suatu kepastian, minal masiri, untuk kembali ilaihi kepada Allah, fi yaumil qiyamati, kelak pada hari kiamat. Falladzi, maka siapa saja, yarju, yang berharap, an-najata, keselamatan, fi hadzal yaumi, pada hari itu, pada hari ini, hari kiamat, min adzabillahi, dari siksanya Allah, yasta'iddu, hendaknya seseorang tersebut yasta'iddu, melakukan persiapan, lahu, untuk hari itu, bil amalil khalis, dengan amalan yang murni, minasyirki, dari kesyirikan, al muwafiqi lima syara'allahu, yang amalan tersebut mencocoki dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi siapa saja yang berharap selamat kelak pada hari kiamat, hendaknya bersiap-siap, caranya dengan beramal yang ikhlas dan mencocoki syariat Allah, bukan ditambah-tambah. Jadi agama sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah dengan sesuatu yang baru. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan seseorang yang beribadah dengan tambahan-tambahan dengan bid'ah, beliau bermisalkan dengan seseorang yang melakukan safar tapi bekalnya adalah kerikil, dalam tasnya diisi kerikil, melakukan safar, digendong, berat apa enggak? Ketika sampai tempat tujuan, bekalnya tersebut dibuka, apakah bisa memberikan manfaat kepadanya?
Itulah orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Wes kesel, abot-abot, kelak di sana dibuka bekale, orang tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Seorang musafir berbekal dengan kerikil. Itu permisalan beliau secara makna. Kemudian munasabatul ayati lil babi, hubungan ayat dengan bab, anna fiya, sesungguhnya fiya dalam ayat tersebut al-amru, ada perintah bi ikhlasil amal, untuk mengikhlaskan amal, minasyirki, dari kesyirikan, alladzi minhu ar-riya, yang dimana diantara kesyirikan itu adalah ar-riya. Yang kedua, anna riya asyirkun, sesungguhnya riya itu kesyirikan. Syirik apa? Syirik kecil. Apa bedanya syirik besar dan syirik kecil? Mas Subri, bedanya syirik besar dan syirik kecil? Satu, perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Sama-sama menyekutukan Allah aja syirik. Syirik besar Allah tidak mengampuni dosanya. Syirik kecil masih mengampuni. Ngono tenan. Oh, diperselisihkan ya. Ya, yang kedua. Ya, Mas Yoga. Syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, syirik kecil tidak. Terus yang kedua, syirik besar menghapus semua amalan, syirik kecil cuma amalan yang terbarengi dengan syirikan. Yang ketiga, pas. Loh ya, karek menyusun kata kok lewat. Syirik besar kekal di neraka, syirik kecil tahta masyiatillah. Itu perbedaan di antara perbedaan riya, syirik besar dan syirik kecil. Kemudian yang ketiga, anna syirka, sesungguhnya kesyirikan al-waqi'ah yang terjadi minal musyrikina, dari orang-orang musyrik. Wa syirku al-ibadah, adalah kesyirikan dalam masalah ibadah. Karena orang-orang musyrik dulu dalam masalah rububiyah itu mereka menetapkan bahwasanya Allah lah pencipta langit dan pencipta langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan dan memberi rizki. Mereka itu menetapkannya. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, pasti demi Allah mereka akan mengucapkan Allah. Itu orang-orang musyrik sudah mengenal Allah. Nama bapak dari Nabi Muhammad adalah Abdullah. Berarti mereka sudah kenal Allah. Keyakinan seperti itu tidak menjadikan mereka muslim dan tetap diperangi oleh Nabi SAW. Jadi menetapkan dalam masalah rububiyah tidak menjadikan mereka muslim. Yang terakhir, annahu, sesungguhnya la yajuzu, tidak boleh ayyubada ma'allahi ahadun, untuk beribadah kepada seorang pun ma'allahi, bersama Allah. La minal asnami, baik sesuatu itu baik berupa patung-patung, wala minal anbiya'i, nabi-nabi, wasolihina, dan orang-orang saleh, wala ghairihim, dan tidak pula dari selain mereka. Nabi-nabi saja tidak boleh, apalagi orang-orang soleh. Dan kita belum tahu apakah yang dikubur tersebut, wali 9 yang ada di Pulau Jawa itu, apakah mereka itu benar-benar orang soleh. Tidak ada jaminan bahwasanya mereka orang soleh. Ada jaminan? Ngomong naik orang soleh? Benar, maksudnya itu kuburannya Sunan. Nah iya, maksudnya yang dikubur itu benar-benar ya ada orang Sunannya apa enggak?
Jadi fenomena akhir-akhir ini kan ya gampangnya setiap kampung paling tidak satu kecamatan ada kuburan orang soleh kan seperti itu. Pernah lihat apa enggak? Danyang. Ya, danyang setiap kampung. Nah, yang belakangan ini ada, ya katakanlah ada seseorang yang dikasih mimpi di tempat tersebut ada makam wali kan seperti itu. Terus dibangun, diiklankan. Iki makamnya yang apalagi seperti ini media sosial. Jadi engko diharap-harap desa iku jadi berkembang dengan ramainya pekuburan tersebut. Jadi termasuk trik untuk bisnis, wisata religi ya, wisata religi. Dan footnote nomor 1, catatan kaki nomor 1, an-nafi al-amra bi ikhlasil amali minasyirki alladzi minhu ar-riya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fil Jawabil Kafi, berkata Ibnul Qayyim dalam Jawabil Kafi, kama annahu ilahun wahidun, yakni sebagaimana dia sembahan yang satu, la ilaha siwahu, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selainnya. Fakadzalika, demikian juga yang bagi antakunal ibadatul lahu wahdah, semestinya seyogyanya keberadaan ibadah itu hanya untuknya semata. Fakama, maka sebagaimana tafarroda, dia bersendirian bil ilahiyah dalam masalah uluhiyah, yajibu ayyufroda bil ubudiyah, wajib untuk diesakan dalam masalah ubudiyah. Fal amalu soleh, maka amalan yang soleh wa al khali adalah amalan yang terkosongkan minar riya'i, dari riya, al muqayyadu bis sunnah. Terus amalan tersebut sesuai dengan aturan sunnah ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kana min du'ai Umar ibn al-Khattab, dan adalah termasuk doanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah amali, amalan-amalanku, kullahu, semuanya, salihan, amalan yang soleh, waj'alhu, dan jadikanlah amalanku, liwajhika khalisan, hanya untuk wajah engkau yang murni. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amalanku khalis, murni, liwajhika, hanya untuk wajahmu. Wala taj'al, dan janganlah engkau menjadikan li ahadin fi syai'an, dan janganlah engkau menjadikan bagi seorang pun fi dalam amalanku sedikit pun, artinya tidak riya. Wa syirku, dan kesyirikan ini fil ibadah, dalam masalah ibadah, yubtilu thawabal amal, akan membatalkan pahala suatu amalan. Wa qad yu'aqabu alaihi, dan kadang-kadang dia akan disiksa. Idza kana al-amalu wajiban, jika amalan tersebut adalah amalan wajib. Fa innahu, karena sungguh dia, yunziluhu, telah menempatkan manzilata man lam ya'malhu, pada suatu tempat, menempatkan pada seseorang yang tidak beramalnya. Wallahu alam, ini maknanya seperti apa? Fayu'aqabu ala tarkil amr, maka dia akan disiksa dengan sebab telah meninggalkan perintah, yaitu perintah untuk memurnikan, mengikhlaskan ibadah. Wa qala Syekh Abdullah Ababatin fi majmu'atir rasail wal masail an-najdiyah, wa ma syirku al asghar, adapun syirik asghar, apa iki? Faka yasirir riyai, seperti riya yang sedikit. Wal halfi bi ghairillah, dan bersumpah dengan selain Allah. Kama dzukira anin Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana dzukira disebutkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, man halafa, siapa saja yang bersumpah bi ghairillah, dengan selain Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Wa min dzalika, dan di antara adalah ucapan qaulur rajul, ucapan seorang laki-laki, masyaallah wa syi'ta, masyaallah wa syi'ta,
Apa terjemahannya? Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi disamakan, itu termasuk syirik asghar. Wa dza minallahi wa minka, ini dari engkau dan dari Allah. Dan ini dari Allah dan dari engkau. Wa mali illallahu wa anta, aku tidak memiliki apa-apa kecuali Allah dan engkau. Wa ana mutawakkilun 'ala Allahi wa 'alaika, dan aku itu mutawakil, menyerahkan di urusanku kepada Allah dan kepada engkau. Walaula anta, kalau bukan karena engkau, lam yakun kadza wa kadza, maka tidak mungkin demikian dan demikian. Itu ucapan-ucapan yang ada unsur syiriknya. Waqad sabara, dan sungguh telah tetap ani Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, anau qala, sesungguhnya beliau berkata, sesungguhnya qala lau rajulun, seorang laki-laki berkata kepada beliau, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendak engkau. Faqala, beliau menjawab, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan bagi Allah tandingan? Aja'altani, domir apa saja itu? Ja'altani, domir fa'il. Terus domir rafa mutasil dan domir rafa mutasil dan nasab mutasil. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Niddan sebagai niddan hal. Ja'ala maf'ulnya 2, berarti maf'ul yang kedua. Mulai bingung ya, lali. Qala qul masya Allah wahda, katakanlah atas kehendak Allah semata. Wa hadhil lafdzatu, dan lafaz-lafaz ini ahaqu min ghairiha, lebih layak dari lafaz lainnya, minal alfa, dari lafaz-lafaz. Wa qad yakunu hadza syirkan, dan bisa jadi ini adalah satu kesyirikan akbar, syirik akbar, bihasabi hali qailihi wa maqsidihi, sesuai kadar keadaan yang mengucapkan dan tujuannya. Wa dzalladzi, dan ini zakarna, yang kami sebutkan, muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, indal ulama'i, di sisi ahlul ilmi, annau minasyirki al asghar, bahwasanya perkara-perkara yang disebutkan adalah termasuk syirik asghar, kama, sebagaimana, annalladzi qablahu, bahwasanya yang sebelumnya, muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, annau minasyirki al akbar, adalah termasuk syirik al akbar. Wallahu taala alam. Rangkumannya Mas Supri. Bahwasanya hendaknya ibadah itu ikhlas untuk Allah semata. Masya Allah. Terus Mas juga rangkumannya, bahwasanya riya adalah syirik. Terus belai, Nabi tidak memiliki sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah. Mas, amal soleh itu murni ikhlas kepada Allah, tidak ada unsur kesyirikan dan sesuai sunnah, kan? Mas Supri lagi. Jadi siapa saja yang menginginkan keselamatan, dia hanya melakukan persiapan dengan amalan yang murni untuk Allah dan mencocoki sunnah nabinya.
Termasuk kesyirikan adalah ucapan-ucapan yang tidak selayaknya diucapkan. Yang ini kok kayak sebagian orang teman-teman sing ngomongi semua akan indah pada waktunya. Piye? Pernah krungu? Boleh ndak iku? Ya dari Nasrani, dari Injil katanya. Semuanya akan indah pada waktunya. Ayo Mas Brandi. Seorang yang beramal kemudian amalan tersebut ada unsur riaknya, dia akan mendapatkan siksa jika amalan tersebut adalah amalan wajib. Nah sunah piye? Amalannya batal lah. Tak siksa apa? Amalan sunnah de riya. Tak siksa apa? Apa sekedar amalannya batal tak? Dapat karena dia melakukan riya itu ya kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang amalannya paling ahsan. Jadi amalan yang dibutuhkan Allah itu bukan amalan yang paling aksar. Apa aksar? Paling akeh. Tapi yang paling ahsan. Paling ahsan disebutkan oleh Hasan Al-Basri. Fudail Ibnu Iyad. Fudail Ibnu Iyad adalah aswabuhu dan akhlasuhu. Akhlasuhu dan aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Ikhlas karena hanya untuk Allah semata, aswabu, dan paling benarnya karena mencocoki tuntunan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Itu satu ayat dari surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.